Saya tunjukkan aja. Kitab Tuhfatul Thalib ini diakui oleh semua pakar nasab dunia. Abad ke-10 Hijriah, yakni 650 tahun sejak wafatnya Imam Ahmad Al-Abbah sampai 995 Hijriah. Sunni senyap tidak ada sejarah dan nasabah yang mencatat tentang adanya Alwi yang menjadi putranya Ubaidillah. Baru di dalam kitab Tuhfah ini mencatatnya. Tapi pencatatannya pun kacau. Kacau. Kok bisa saya menyatakan kacau? Karena saya melihat dua versi manuskripnya. Sebenarnya ada manuskrip yang tersimpan di Tarim, tapi saya kurang percaya. Karena apa? Ketika manuskrip itu tersimpan di maktabah yang ada di Tarim sana, itu kemungkinan bisa mengalami interpolasi. Nanti disalin ulang, tapi ditambahi sesuai dengan keinginan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Habib Alwi bin Buhair Al-Haddad, sama seperti Habib Salim bin Jindan, sama seperti yang dilakukan oleh Di Abbas. Lalu manuskrip lama kok dibatalkan dengan manuskrip salinan terbaru itu bagaimana? Ya nggak bisa. Harusnya kitab-kitab baru itu mengikuti manuskrip atau salinan yang lebih tua di atasnya. Jangan dibalik. Habib Ali bin Buhair Al-Haddad kan malah dibalik, nggak sesuai. Oh, berarti harus salah itu. Al-Majdi itu salah. Abdallah Al-Majdi itu keliru, yang benar itu Al-Alal. Malikhulia itu namanya. Halusinasi. Terkena penyakit bukan Tuhan itu namanya. Ngawuran namanya itu. Nah, di dalam Tuhfatul Thalib, kitab yang dicetak dikarang oleh Syarif Anas Al-Kutubi Al-Hasani dari Madinah ini sebenarnya baru, kitabnya baru, yakni tahun 1998 Masehi atau Hijriahnya tahun 1418, abad 15 Hijriah, dicetak di Saudi Arabia di Madinah Al-Munawwarah. Tapi ternyata setelah kami teliti, isinya pun banyak yang kacau. Karena ada kemungkinan pertemanan antara mu'alif, ya, bukan mu'alif pertama, tapi mu'alif pentahqiq kitab Tuhfatul Thalib yang bernama Syarif Anas Yaqub Al-Kutubi Al-Hasani ini, atau yang bernama dengan Abdul Hasan, yang berteman dengan kalangan galau, sama seperti yang dilakukan oleh Syekh Ali Jum'ah ketika berteman mesra dengan Habib Umar bin Khatib. Itu pasti ketularan, gitu loh. Pasti ketularan. Jadi saya itu sangat menjauhi untuk berteman dengan mereka, nanti kena tular virusnya. Ini saya hindarkan, gitu. Beliau mengatakan sendiri ketika menulis di mukadimah pendahuluan kitabnya Tuhfatul Thalib ini, ya, aku wa kana ta'alifu li hadzal kitab sanah arba'in wa tis'ini'atin. Kitab Tuhfatul Thalib itu dikarang oleh mu'alifnya, yakni Muhammad As-Samarqandi, itu 2 tahun sebelum beliau meninggal dunia, yakni tahun 994 Hijriah. 992 tahun sebelum meninggal dunia. Wa dzakara sahibul alam annahu tujadu nuskhatun minal makhtutat wa la'alla takunu hiya al-asl. Jadi beliau merasa yakin ada informasi bahwa naskah asli manuskrip kitab Tuhfah ini itu ditemukan di Maktabah Al-Husaini di Tahrim. Jumlahnya hanya 77 lembar. Nah, padahal tidak, saya menemukan manuskrip ini bahkan justru jauh letaknya lebih objektif daripada yang ada di Yaman sana, yakni di Jerman atau Almania. Jerman, Deutsch atau Great Jerman, dan ada yang di Almania, namanya, ada yang di Berlinnya, ibu kotanya. Jadi 2 versi. Dan yang di Berlin ini hampir sama seperti yang ada di Paris, Prancis.
Kenapa kok dibawa jauh ke sana? Karena memang Jerman itu tempat peradaban mengambil ilmu-ilmu pengetahuan, naskah-naskah tulisan dari negara-negara maju yang hanya berdasarkan teori saja. Akhirnya dikembangkannya itu di sana. B.J. Habibie itu sekolahnya di mana kuliahnya? Di Jerman sana. Mobil VW kodok ya, kombi itu berasal dari mana? Dari sana. Termasuk Audi gitu ya, mobil Audi. Terus selain VW itu banyak sekali. Jerman pusat peradaban. Sama seperti ketika DGSPI 4 hari 4 malam dianggap besar-besaran oleh Thomas Stamford Raffles. Penjarahan besar-besaran termasuk ya pustaka, ya manuskrip kuno, ya dibawa semua oleh Inggris. Kita kehilangan jejaknya. Jadi nanti kita akan cocokkan. Beliau sendiri pentahqiq atau penyaring kitab Tuhfah ini mengatakan ditemukan naskah yang asli, padahal saya tidak menemukannya. Mohon maaf, saya masih mencarinya, katanya asli. Wa kuntu mutawakkilan 'ala Allahi ba'da bil wus'ah wa taqah bi tashihil kitab wa muraja'atihi wa tahqiqihi. Ya, beliau mempelajarinya, tapi ada yang mengatakan tidak hanya yang tersimpan di Maktabah Husaini Tarim saja, tapi beliau juga mengambil referensi dari yang tersimpan di perpustakaan wakaf di Madinah Al-Munawwarah yang disimpan di Majmu' As-Sada Ali As-Sofi. Nah, beliau mungkin tidak melihat versi yang kami miliki, manuskripnya, kitab Tuhfah ini. Akhirnya nanti akan ada ketidaksamaan isi. Ini yang menjadi barometer kami untuk menentukan bahwa kemungkinan besar sunyi senyap terputusnya nasab para Khatib Alawi itu tidak 550 tahun, bisa lebih lagi, sampai 700 tahun. Tidak ada cerita datanya. Karena ketika kami teliti di dalam kitab Tuhfah ini, sampai manuskrip-manuskripnya, isinya juga rujukannya ke Tarikh Al-Janadi, ke Ibnu Samurah, ke kitab Talkhisnya Al-Ilaji. Padahal kitab Talkhis Al-Ilaji itu lenyap, musnah, tidak bisa ditemukan lagi. Dan kitab Tuhfatuz Zamannya Husain bin Abdurrahman Al-Ahdad. Padahal ketika kita baca kitab itu tidak ditemukan nama Alwi yang menjadi anaknya Abdullah. Asulullah juga nggak ada, jelas nggak ada. Beberapa Ikhlas juga nggak ada. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama. Kita akan buka halaman mulai 76. Pertama kali Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Husaini Al-Madani ini menulis, tidak mengisbat, hanya menulis saja berdasarkan catatan santri, catatan pinggir orek-orekan santri itu loh. Beliau sendiri menyampaikan, qultu, saya berkata, ra'aitu fi ba'di ta'alib ma dulu, saya melihat pada sebagian catatan-catatan para santri yang inilah bunyinya, masrabu qala al-muhaddiqu nabi hadzal fan min ahli Yaman wa Hadramaut kal Imam Ibnu Samurah. Itu disebutkan Ibnu Samurah, padahal di dalam beberapa fuqaha Yaman tidak menyebutkan. Ini namanya klaim-klaim sebiak saja. Nanti orang akan berasumsi, para pendukung Ba'alawi itu, Ibnu Samurah kitabnya tidak hanya beberapa fuqaha Yaman saja. Ya, mana buktinya? Temukan. Mana buktinya? Nggak ada. Nanti ada klaim-klaim lagi, ada 10.000 lembar kitab karya Syekh Syaraf Al-Ubaidili, kemungkinan. Ya. Asumsi saja, mana buktinya? Nggak ada. Ya, wal Imam Al-Janadi. Ya. Disebutkan lagi, padahal di dalam As-Suluk tidak ada. Yang ada di As-Suluk itu hanya Jadid. Jadid pun itu melompat tanpa Abdullah, tanpa Ubaidillah. Tapi Jadid bin Ahmad ala manuskrip Paris, Prancis.
Jadi saya lebih objektif memilih manuskrip-manuskrip yang ada di Eropa saja, karena nggak ada kepentingan apa-apa. Wal Imam Al-Suyuti sahib kitab Talkhis juga nggak ditemukan. Wal Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, wal Imam Abdul Suf Al-Bar'i, wal Imam Fadl bin Muhammad Al-Bar'i, wal Imam Muhammad Abi Bakar bin Abd Syami, wa Syekh Abdullah bin Abdullah Asy'ari, wal Imam Abdurrahman bin Hisan. Terus selalu yang nyantum kayak gitu. Kalau di Indonesia ini selalu ada meme-meme tulisan, orang sekelas Syekhuna Khalil saja mengakui Ba'alawi, Hadratus Syekh Yazid Asy'ari mengakui Ba'alawi, Pak Wahab Hasbullah mengakui Ba'alawi. Kok ini ada kiai-kiai santri-santri muda yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba membatalkan? Nah, pasti gitu. Selalu seperti sama seperti kita nasab masa lalu. Tulisannya begini: Khuraja As-Sayyid Syarif Ahmad bin Isa wa ma'ahu waladuhu Abdullah, bukan Ubaidillah, bukan Ubaid, fi jam'in minal aulad wal qarabat wal ashab wal khuddam minal Basrah wal Iraq ila Hadramaut. Padahal sekarang di Basrah dan Irak itu ya sama, satu negara. Kalau sekarang mungkin minal Basrah wal Iraq wal Baghdad misalkan, wal Najaf dan lain-lain itu bisa. Ila Hadramaut wastaqor maskana dzurriyyatihi, dan menempati, ya saya terjemah aja, Syahid Syarif Ahmad bin Isa, nggak ada Muhajir, nggak ada. Ahmad bin Isa Al-Abba An-Nafat, dan beserta dengan beliau, yakni anaknya yang bernama Abdullah, bersama dengan rombongan dari anak-anak dan kerabat-kerabat serta sahabat-sahabat dan para pembantu, berangkat dari Basrah dan Irak ke Hadramaut. Tidak dikatakan muter, mulai dari Madinah ke Mekah dulu, tapi tidak disebutkan di sini. Wastaqor maskana dzurriyyatihi, dan menempati tempat-tempat keturunannya, ya, dari Yaman bagian barat lalu ke Yaman tengah, ya, Hajrain, ya, terus Husayyisah, lalu terakhirnya di Tarim. Wastaqor lalu di Tarim di Hadramaut, ya, lalu lebih panjang itu beriahnya bertempat di Tarim Hadramaut, beras provinsinya. Tak tanah kuli dan setelah pindah-pindah, ya, dari Sumal juga, Bor juga, pindah-pindah. Watagorub anil auton, dan nyepi, ya, menempati desa-desa. Hikmatal malikil mannan, untuk mencari hikmah dari Allah yang maha raja, yang maha pemberi ampunan, anugerah ampunan. Nah, ini tidak sama, hikmatal malikil mannan ini tidak sama seperti yang ada di dalam manuskrip Almania. Nanti kita bahas lagi. Fa'awlada Abdullah Alawiyan, maka Abdullah ini melahirkan anak yang bernama Alwi. Seorang nasabah mencantumkan Alwi sebagai anaknya Abdullah, bukan Ubaidillah, bukan Ubaid. Alwi, padahal di As-Suluk hanya Jadid saja, tidak ada keterangan bahwa Jadid itu saudaranya Alwi dan memiliki saudara lagi yang bernama Basri atau Ismail, tidak ada. Wa Alwi awlada Muhammadan, Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad, dan Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi, Alwi memiliki anak yang bernama Ali Khalid Hisam. Coba kejujuran dari penahqiq kitab Tuhfatul Talib ini saya buktikan di dalam naskah manuskrip aslinya, apakah beliau jujur atau tidaknya. Kalau tidak jujur, berarti kita ini tinggalkan saja. Enak. Kita buka manuskrip asli dari ini kertas umumnya aslinya kan ini, ya, warna ini, ya, warna. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kharaja As-Sayyid Syarif Ahmad bin Isa ma'ahu waladu Abdullah fi jam'in minal auladi, sama bahasanya, wal qarabat wal ashab wal khuddam minal Basrah ilal Iraq. Tidak. Tadi minal Basrah, ya, wal Iraq ila Hadramaut, ini ilal Iraq, minal Basrah ilal Iraq, dari Basrah ke Irak.
terus ke Hadramaut wastaqarra maskana duriyatihi wastaqarra lahum bitarim Hadramaut ba'da tanaqqul dibudan sama seperti versi kitakannya wa tawarrud anil awban hikmatan minal malikil manan sama yang manuskrip satunya. Sekarang yang manuskrip Berlin kita buktikan hikmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatan minal malikid dayyan. Tidak, bukan manan. Ini membaca manuskrip ini. Nanti kalau ada yang itu saya ya silakan baca sendiri. Dayyan bukan manan. Hikmatan minal malikid dayyan. Tapi kalau dalam manuskrip yang Almania ini hikmatan minal malikil manan sama seperti yang versi cetakan. Hikmatan minal malikil manan. Beda bahasa, beda asmaul husnanya. Terus berikutnya intaha, selesai. Allah ta'atullah alwi wali alwi waladuhu Muhammad Sohib Murtad. Nah ini tidak ada kejujuran di dalam kitab Tuhfatul Taulid versi cetakan. Saya sudah mencocokkan antara dua manuskrip ini, yakni tidak tercantumnya nama Ali Khalid Hisam. Begitu juga dihilangkannya 3 generasi. Tidak adanya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam di dalam dua manuskrip ini. Tetapi di dalam versi cetakan ini ada tambahan wa amma Ali falahu Al-Faqihil Muqaddam Muhammad. Loh, saya percaya ini. Padahal di manuskripnya tidak ada. Nah, ini berarti mengada-ada. Nah, ini berarti dipertanyakan keabsahannya. Kalau ada apa-apa itu kembali ke naskah aslinya. Jadi anaknya Alwi itu bernama Muhammad Sohib Murtad. Ini keliru. Dalam setiap sejarah mulai dari Al-Burqah, Al-Musiqah, Al-Jauharus Syafaf kitab Halu itu Fathur Rahimur Rahman karya Umar bin Abdurrahman Sohibul Hamro. Begitu juga dalam kitab Al-Ghurur, Al-Masra, Syarhul Ainiyah, bahkan kitab eksternal mereka dari Syekh yang kemarin kita bahas itu Al-Muhibbi, ya, Khulasatul Athar, ya. Abad 12 itu ternyata tidak sesuai dengan manuskrip aslinya Tuhfatul Taulid Ma'rifati man yantasibu ila Abdillahi wa Abi Thalib. Karena Muhammad Sohib Murtad itu anaknya Alwi, Alwi anaknya Abdullah. Padahal dalam sejarah tidak. Kehilangan 3 generasi. Coba saya ulangi ya. Muhammad yang namanya katanya, padahal tidak aslinya, Muhammad Sohib Murtad katanya, dia katanya itu anaknya Ali Khalid Hisam. Ali Khalid Hisam ini anaknya Alwi. Alwi ini anaknya Muhammad. Muhammad ini anaknya Alwi al-Awwal. Alwi ini anaknya Abdullah. 6 ya? 6. Kalau ini 3. Abdullah memiliki anak yang bernama Alwi. Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad Sohib Murtad. Berarti tidak pas, tidak sesuai. Tidak sesuai. Wali Muhammad ibnu Alwi lahu arba'atu Muhammad Sohib Murtad dikatakan di sini memiliki 4 orang anak. Ahmad lahu adibun memiliki keturunan, Abdullah la adibah tidak memiliki keturunan, dan Abdul Malik yang memiliki keturunan yang ada di India. Ini yang katanya disambungkan sampai Abdullah bin Abdul Malik Ahmad Khan sampai ke Syarif Hidayatullah, sampai ke wali-wali sama itu. Nah inilah kesimpang siuran, kacau balau, kacau balau, kacau balau. Ya, wayan tasib bil alim ahlu hadron mat al-qadimin biya wa biya wahum sampai aku fukhud ada 7 generasi. Ini enggak cocok.
Dan di sini tidak disebutkan adanya nama Ali Khalid Hisam dan bahkan nama tokoh paling penting, yakni Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Dua masyhur ini tidak menyebutkan, tidak menuliskan. Tetapi kenapa di sini menuliskan? Ayo, kenapa? Ini bukan kitab Tufatul Talib namanya, tidak sesuai dengan naskah aslinya. Siapa yang salah? Apakah ada interpolasi, campur tangan? Kemungkinan. Nah ini kan penting. Ini fa'amma alawi falahu arba'atu awlatin Ahmad walau akibun wa Abdullah walau akibullah walau akibalah Abdul Malik wa akibu fil hindi India Abdurrahman walau akibun wa amma Ali falahu al-faqihul muqaddam. Ali walidul faqih yang katanya tulisannya di silsilahnya karena Muhammad Rasul itu lahirnya 630, padahal lahirnya tidak diketahui, tapi wafatnya aslinya 595. Tapi itu tidak asli semua, ngawur semua itu. Terus awurin padahal kakek yang ke Ali Khalid Hisamnya itu wafatnya 724 Hijriah. Muhammad Al-Faqihul Muqaddam lahirnya 574. Wafatnya 653 Hijriah, hampir bersamaan dengan wafatnya Abdul Wais bin Jamil 651 Hijriah. Mana yang benar? Nah, ini namanya silsilah nasab yang kacau balau, tidak bisa dijadikan pegangan dan termasuk kriteria nasab-nasab palsu yang dipalsukan, dicantolkan, diklaim-klaimkan terhadap nasab yang diperkirakan asli di masanya bahkan sampai sekarang ini. Jadi perbedaan pemahaman saya dengan yang Muhammad Haji Usman di mana? Ya masalah tambah satu abadnya itu saja. Tapi ketika beliau kami komunikasikan tentang ini, beliau juga ya benar sesuai dengan pakar nasab, kitab nasab yang asli dari eksternal. Alawi 650 tahun, sulit senyap, nggak ada namanya disebut. Alwi yang menjadi putranya Abdullah, bukan Ubaidullah, Abdullah. Cuma yang pertama kali mempopulerkan nama Ubaid ya menjadi Ubaidullah, dicandalkan ke Abdullah, itu adalah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakof bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darab bin Alwi Al-Wiyud bin Muhammad Al-Faqihul Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Murtad bin Ali Khalid Hisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi. Ada Alwi lagi dua kali, Alwi As-Sani sama Alwi yang awal. Alwi yang awal ini bin Abdullah, bukan Ubaidullah, Abdullah menjadi Ubaidullah itu 550 tahun sunyi senyap sejak wafatnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nasab yang katanya wafat di Husaynisah di Syi'ib Bani Mukhaddam 100 meter naik ya di atas bukit itu 345 Hijriah sampai 895 Hijriah. Kalau saya berbeda, saya mantap 650, itu pun saya kurang yakin sebenarnya. Yakinnya apa? Setelah kami teliti di dalam kitab Tufatul Talib Ma'rifat Iman yang Tasibul Abdillah Abi Talib ini tidak sesuai. Karena apa? Berdasarkan hanya sekedar catatan santri. Catatan santri itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika kami teliti melalui kitab-kitab karya Ibnu Inabah, ya, yang jelas tidak menyebutkan selain Muhammad Abdal Hasan Abdallah keturunannya Muhammad bin Ahmad. Lalu di situ disebutkan bahwa para pentahqiq, ya, para ahli sejarah terbaik yang berasal dari Hadramaut dan Yaman, diantaranya ada Ibnu Samurah. Ibnu Samurah nggak menyebutkan, Al-Janati nggak menyebutkan, Abdurrahman Al-Hadal itu juga tidak pas, tidak sesuai. Silsilah nasabnya masih berubah-ubah, ya, karena Bani Al-Hadal sendiri itu juga mendapatkan silsilah nasabnya itu pada abad 9 akhir, hampir sama seperti nasabnya Bani Alawi yang katanya sepupu saudara itu. Sama-sama Syarif Husaini berdasarkan catatan As-Suluk dari
Imam Al-Janadi mengatakan Syarif Husaini, baik Udaimi itu juga Syarif Husaini, Udaimi Syarif Husaini, Al-Adal Syarif Husaini, termasuk Ahmad bin Isa Ba'alawi Syarif Husaini. Lalu mereka repot, bingung golek silsilah nasab ke atas, bingung 2 kali nyambung nggak sesuai dengan kitab sejarah sebelumnya. Dan akhirnya ya sampai sekarang ini yang diyakini oleh Pak Alawi nyambungnya ke pertama Bani Jadid, lalu setelah itu pindah lagi mengadakan saudaranya Bani Jadid sendiri, yakni Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kita itu percaya bahwa Imam Ahmad bin Isa Al-Abah An-Nafah bukan Al-Muhajir, tidak pernah hijrah kecuali disebutkan di An-Nafah Al-Ambariyah dan di Tuhfah At-Talib ini. Di dalam An-Nafah Al-Ambariyah Al-Muntakil ila Hadramaut, di dalam kitab Tuhfah At-Talib ini mengatakan Kharaja As-Sayyid Syarif Ahmad bin Isa ma'ahu waladuhu Abdullah fi jam'in minal awlad wal qurabat wal asad wal qudam minal Basrah ilal Irak ila Hadramaut. Jadi beda redaksi tapi tujuannya hampir sama dan tidak diterangkan minal Basrah ilal Madinah sampai saat tahun-tahunnya 317, lalu ilal Makkah, lalu ilal Hajrain, Husayyisah, Sumal, Bur, lalu Ali Khalid Nisam memulai kehidupan setelah di Jubair 512 baru pindah ke Tarim. Ini Maskana Duryati di Tarim Hadramaut ini. Wastatola lahum di Tarim Hadramaut ba'da tanakuli bil dan wattawaru bi amil autan hikmatan minal malikid dayyan. Menurut manuskrip ini, menurut Nasrul Nasrul minal malikil manan, sama seperti versi cetakannya. Mana yang benar? Mencela-mencela sejarah yang berubah-ubah, ya, riwayah yang mutaribah, hadis yang mutarid, itu tidak bisa dipercaya karena nanti akan dibumbu-bumbui dengan sejarah baru yang berisi kepentingan-kepentingan. Ya sama seperti ini. Loh, di dalam profil itu tidak mencantumkan nama Muhammad Syafiq Mirbat, kok kenapa di dalam versi cetakannya kok ada Muhammad Syafiq Mirbat? Padahal redaksi aslinya yang ada di manuskripnya ini tidak dicantumkan. Ini kan tidak boleh. Ini hanya tambahan saja. Kalau kita mau menambahi, harusnya di catatan kaki, footnote-nya saja. Kok ini menambahi langsung di matannya, gitu. Nah inilah ya, inilah sama seperti nanti kasusnya kitab Al-Aqdul Nasi fi Ansabi Ali Baitin Nagami yang nyandai ke kitab Abna'ul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain. Cara untuk mematahkan dan mementahkan kitab Abna'ul Imam yang katanya Ibnu Batuta itu gampang. Abna'ul Imam fi Misra wa Syam, Mesir dan Syam. Syam itu ya daerah ya sekarang Yordania, Suriah, Palestina, penjajah Israel sana itu. Nggak ada hubungannya dengan Yaman. Nggak ada hubungannya dengan Yaman. Kenapa kok ditandai dengan adanya Abdullah setelah 3 anaknya Imam Ahmad, yakni Muhammad, Ali dan Husain, lalu Abdullah itu kan kepentingannya Habib Yusuf Jamalullah yang meninggal pada 3 atau 2 tahun yang lalu saja. Jadi semua mengandung kepentingan-kepentingan. Sampai sekelas manuskrip saja bisa diinterpolasi. Tetapi kalau manuskrip yang tersimpan di luar negeri Yaman alias di Eropa sana, saya lebih percaya karena tanpa kepentingan. Di sana itu profesional, betul. Ini 2 manuskrip ini. Jadi manuskrip Almania dan manuskrip Berlin, ya sama sebenarnya Almania. Jerman juga sendiri Almania. Orang Arab itu tidak mengenal negara Jerman. Kalau pas penjenengan mendengar atau melihat sepak bola Jerman dan Almania sama seperti negara Maroko itu tidak ada. Yang ada itu Maghribi. Jadi yang
Syekh Maulana Maghribi yang ada di Nusantara ini berasal dari Maroko sana. Ya, Maroko dulu kan belum pecah. Tunisia, Aljazair, Maroko, nggak ada. Pokoknya Afrika Barat itu aja. Afrika bagian barat itu namanya Maghribi, terdiri dari Maroko, Tunisia, Aljazair, dan bahkan Libya selain Mesir. Orang Arab nggak mengenal yang mana namanya Maroko, negara Maroko, Maghribi. Nah itu. Jadi intinya perbedaan saya dengan Kiai Haji Nahdlatul Usman itu adalah rahmatan. Tidak nikmatan tapi ni'matan. Bukan nikmat tapi ni'mat. Perbedaannya tidak terlalu signifikan. Ya, karena hanya panjang tahunnya saja, selang 100 tahun atau 1 abad. Beliau tidak salah, karena beliau tidak salah. Cuma beliau kan berdasarkan kitab internal Alawi dan bukan kitab nasab, bukan ahli nasab, Habib Ali itu, tapi ahli tasawuf. Al-Burqah Al-Musyidah fil Tasawuf Al-Anita itu adalah kitab tasawuf. Ya, sudah 40 menit sekarang. Waduh ya ini. Ya ini sesuai dengan janji kita akan berkomunikasi bersama. Saya akan berinteraksi dengan panjenengan semua. Nanti kita sambung lagi. Nanti cerita-cerita yang kami sampaikan ini, jangan khawatir. Itu banyak muhibin yang melihat saya. Dia saya ini cerah, agar berubah, berpisah dengan Kiai Haji Nahdlatul Usman tidak. Wah ya, betul-betul. Ya kok begitu, enggak. Cuma saya nambahi karena 650 tahun. Sunni sebenarnya tidak ada sejarahnya. Ini yang melihat saya itu dari kalangan MUI itu banyak, dari kiai sepuh, model-model pesantren banyak. Lebih lama lagi, bahkan 700 tahun. 700 tahun. Kenapa kok 700 tahun? Karena taklid ya yang dicantumkan, dicatat oleh Syekh Muhammad As-Samarqandi ini berdasarkan Ibnu Samurah. Ibnu Samurah tidak mencatat kok. Berdasarkan Al-Janati, Talkhis Al-Ilaji, kitabnya mafqud atau hilang, musmah, tidak ditemukan, berdasarkan wafatul zaman, yang tidak mencatatnya secara lugas, jelas, Abdullah memiliki anak Alawi, nggak ada. Bani Abi Alawi itu anaknya Jadid. Sama seperti yang kami bahas kemarin tentang Ali bin Ba'alawi, bukan Ali Khalid Hisam. Al-Qolai, penguasa Murtad Muhammad bin Ali Al-Qolai, itu ulama asli Murtad yang asli ya. Tetapi penguasa Murtad itu Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi. Lalu sama-sama Ali memiliki anak yang bernama Muhammad. Akhirnya Muhammadnya ditambahkan ke Sohib Dofar. Lama akhirnya menjadi Sohib Murtad. Nah, ini kan yang namanya klaim-klaim sepihak, silsilah nasab yang tidak bisa dipercaya lah, tidak percaya. Sama seperti ketika nanti suatu saat kami akan mengupas tuntas nasabnya Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya. Mohon maaf.